Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bertemu kembali ya untuk pembelajaran keperawatan anak satu gitu secara virtual. Nah, materi pagi ini yaitu terkait konsep evidence based practice in pediatric nursing and hierarchy of the evidence. Jadi nanti kita akan bergelut membahas materi evidence based practice gitu ya. Sebelumnya mungkin teman-teman pernah dengar gitu terkait ini ya, istilah evidence based practice gitu? Ya, nanti kita akan bahas lengkapnya di belakang, ya. Jadi nanti, setelah pertemuan ini, eee, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep evidence based practice ya, di lingkup keperawatan anak meliputi, yang pertama terkait konsepnya dulu ya, konsep dan pengertian evidence based practice itu apa sih sebenarnya, kemudian membandingkan EBP dengan nursing proses yang ada di klinik. Selanjutnya terkait langkah-langkah dalam evidence based practice, kemudian contoh evidence based practice dalam keperawatan anak, dan terakhir nanti kita akan mencoba mengaplikasikan EBP dalam keperawatan anak. Oke, nah kenapa sih sebenarnya evidence based practice gitu dalam keperawatan itu penting tuh? Apa sih sebenarnya, fungsinya gitu ya? Kenapa harus ada evidence based practice? Nah, di sini evidence based practice itu, mengkombinasikan atau menggabungkan gitu ya, antara pengetahuan dengan, pengalaman klinik dan intuisi. Nah, EBP itu juga mengembangkan pendekatan yang rasional untuk, dalam membuat, ini ya, keputusan klinis gitu ya. Keputusan klinis yang bisa memfasilitasi praktek yang terbaik gitu ya. Jadi dengan EBP nanti kita tahu mana sih sebenarnya keputusan-keputusan klinik yang paling baik untuk pasien berdasarkan evidence atau jurnal ya. Nah, EBP juga sangat penting, alat yang sangat penting gitu ya, yang bisa nanti melengkapi proses keperawatan dengan menggunakan nanti skill, berpikir kritis gitu ya, untuk membuat keputusan berdasarkan tentunya dengan, pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada, tentunya nanti yang didapat dari hasil-hasil penelitian, gitu. Nah, kita perlu tahu dulu ya, dahulunya evidence based practice itu munculnya seperti apa sih sejarahnya gitu ya. Nah, dulu sebelum adanya evidence based practice gitu, sebelum, evidence based ini dipraktekkan gitu ya atau diaplikasikan, sebenarnya, muncul dulu yang namanya istilah EBM atau evidence based medicine gitu ya. Tahun 99 itu sukses adanya implementasi evidence based medicine gitu atau EBM. Nah, jadi di sini dulu, dimulainya di dunia kedokteran ya. Jadi adanya EBM ini bisa menstandarkan praktik profesi kedokteran gitu ya. Jadi ketika akan mencapai profesi dokter, praktik profesi dokter itu kira-kira apa saja yang harus dicapai, jadi sudah terstandar. Kemudian juga mengeliminasi atau mengeluarkan praktek-praktek yang tidak layak atau buruk. Ya dengan, evidence base gitu ya, kita tahu mana-mana praktek yang memang, baik dilakukan pada pasien, mana yang tidak gitu ya. Kemudian mendukung praktik yang baik juga. Jadi dari hasil penelitian selain yang praktek yang buruk, kita juga mendapatkan, bagaimana sih, pelayanan, keperawatan atau, kedokteran yang paling baik untuk pasien gitu, berdasarkan penelitian. Kemudian adanya EBM juga meminimalkan biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tentunya, gitu ya. Jadi kita mencari pelayanan kesehatan atau praktik-praktik yang memang, minim biaya tapi yang paling efektif, sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, itu asal mulanya munculnya evidence based practice. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan evidence based practice itu apa sih, gitu ya. Jadi beberapa referensi, mencoba menginterpretasikan ya, konsep dari definisi dari evidence based practice. Nah, menurut Hockenberry and Wilson tahun 2011, evidence based practice adalah merupakan mengumpulkan pengumpulan gitu ya, pengumpulan, interpretasi, kemudian mengintegrasikan, hasil laporan pasien yang bisa diaplikasikan, yang valid, yang penting gitu ya. Kemudian juga mengumpulkan, menginterpretasikan, mengintegrasikan hasil observasi perawat, kemudian juga observasi, informasi-informasi yang didapatkan dari penelitian, gitu ya. Kita mengumpulkan, kita coba interpretasi, artikan maksudnya apa sih yang tertulis di evidence ini, kemudian kita coba untuk implementasikan, gitu ya.
Kemudian evidence based practice juga menurut Taylor et al. Tahun 2011 itu dalam keperawatan itu adalah merupakan pendekatan penyelesaian masalah gitu ya untuk membuat keputusan klinik gitu ya. Menggunakan bukti-bukti yang terbaik atau penelitian-penelitian terbaik yang ada gitu ya. Kemudian, nah di sini dikatakan baik itu karena bukti-bukti itu dikumpulkan dari sumber-sumber dari hasil penelitian yang terpublish gitu ya, yang memang sudah terpublish di jurnal-jurnal yang terpercaya gitu ya. Kemudian sudah melewati review dari literatur-literatur yang sebelumnya. Kemudian menurut Greenberg dan tahun 2006 dalam KL 2011, EBP adalah penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Ya, sebenarnya hampir-hampir mirip ya. Jadi intinya di sini menggunakan bukti sebagai dasar untuk mengambil keputusan klinik. Kemudian terakhir menurut Melling and Vinaud Overholt 2011, EBP dalam keperawatan adalah menggunakan bukti eksternal, bukti internal, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Ya, nanti kita coba ya untuk menjabarkan lagi definisi EBP menurut Melling and Vinaud Overholt ini. Nah, di sini ya. Jadi ini tadi yang menurut Melvin Vinout Overhaul 2011 itu komponen EBP itu ada 3. Jadi di sini kita mengumpulkan ada komponen bukti eksternal, bukti internal, kemudian komponen manfaat dan keinginan pasien. Jadi ini dirumuskan jadi satu, nanti menuju untuk memutuskan pembuatan keputusan klinik yang berdasarkan dengan evidence base. Kita lihat satu-satu ya. Apa sih yang dimaksud bukti eksternal? Apa yang dimaksud dengan bukti internal, dan apa itu manfaat dan keinginan pasien. Oke, yang disebut bukti eksternal ya, komponen yang pertama itu bukti eksternal. Yang dimaksud bukti eksternal adalah di sini berupa hasil-hasil penelitian ya. Hasil-hasil penelitian, teori-teori yang lahir dari penelitian gitu ya. Jadi penelitian itu nanti tentunya akan memunculkan teori-teori baru gitu ya, yang nanti lebih baik dari teori sebelumnya, mungkin lebih baik atau mematahkan teori-teori sebelumnya gitu. Kemudian pendapat ahli, hasil dari diskusi panel para ahli itu masuk nanti kategori komponen dari bukti eksternal gitu ya. Kemudian komponen kedua dari bukti internal atau keputusan klinik gitu ya. Nah, bukti internal berarti dari dalam bukti-bukti atau sumber-sumber yang berasal dari klinis rumah sakit gitu ya. Jadi tentunya di sini bukti-bukti ini meliputi penilaian klinis ya yang dilakukan dokter kepada pasien atau dari perawat ke pasien. Nah, itu masuk bukti internal. Kemudian hasil dari proyek peningkatan kualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan klinik. Jadi di rumah sakit itu kan mungkin ada program-program gitu ya, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan klinik. Nah, nanti dari hasil proyek itu bisa dijadikan sebagai bukti internal. Kemudian hasil pengkajian. Nah, hasil pengkajian, evaluasi pasien itu juga nanti masuk ke bukti internal. Kemudian alasan klinis, kemudian evaluasi dan penggunaan sumber daya tenaga kesehatan yang diperlukan untuk melakukan treatment yang dipilih, gitu ya. Evaluasi selama ini dalam penggunaan sumber daya tenaga kesehatan, bagaimana terhadap treatment-nya, gitu ya, itu masuk bukti internal. Kemudian mencapai hasil yang diharapkan atau tidak, gitu ya, dari poin-poin di atas, gitu, itu termasuk bukti internal. Maka selama ini proyek-proyek yang dilakukan misalnya dari penilaian klinis, hasil peningkatan kualitas, kemudian hasil pengkajian itu mencapai hasil yang diharapkan atau tidak, gitu ya. Itu masuk ke dalam bukti internal. Kemudian komponen selanjutnya itu tentunya nanti memberikan manfaat terbaik untuk kondisi pasien saat itu dan meminimalkan pembiayaan. Ya, intinya kita mencoba untuk mencari bukti-bukti internal, eksternal tadi dalam rangka memberikan manfaat terbaik untuk kondisi pasien saat itu, gitu ya. Tentunya dengan memberikan perawatan terbaik, manfaat perawatan terbaik bagi pasien, itu nanti tindakan tersebut bisa meminimalkan pembiayaan yang bisa dikeluarkan oleh pasien, gitu ya. Nah, jadi itu tadi ada 3 komponen dalam evidence based practice, gitu ya. Jadi memang intinya di sini menemukan perawatan terbaik untuk pasien, tentunya nanti di sini untuk kesejahteraan pasien, gitu ya, ditujukan untuk kesejahteraan pasien.
Oke, lanjutnya, terkait manfaat ya. Tentunya penerapan evidence based practice ini ada manfaatnya ya, kalau tidak untuk apa kita lakukan gitu ya. Jadi memang banyak manfaat dari, implementasi EBP ini. Jadi di sini evidence based itu menjadi jembatan antara penelitian dan praktik. Jadi selama ini, penelitian jika tidak diterapkan itu, ini ya, percuma gitu ya. Praktik yang kita lakukan pada pasien, jika tidak didasarkan dari penelitian, itu juga kurang kuat atau dipertanyakan, ininya ya, kebenarannya gitu ya. Jadi memang EBP sebagai, jembatan antara penelitian dan praktik. Kemudian manfaat yang lain yaitu mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Nah, jadi dalam evidence based practice, kita tidak semata-mata langsung mengimplementasikan hasil penelitian, suatu hasil penelitian gitu ya. Misalnya, dari hasil penelitian gitu ya, didapatkan bahwa, misalnya kompres hangat itu lebih baik daripada kompres dingin dalam menurunkan suhu. Nah, kita tidak serta-merta mempercayai hasil penelitian itu, tapi kita juga harus kaji dulu penelitian itu, kita review dulu gitu ya. Jadi misalnya, ternyata hasilnya tidak valid gitu, maka hasil penelitian itu tidak valid, maka kita tidak bisa implementasikan gitu ya. Jadi di sini juga salah satunya bisa mengeliminasi penelitian-penelitian yang kurang baik. Kemudian manfaat yang lain adalah mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil-hasil penelitian. Ini juga ya tadi ya dengan banyaknya informasi overload sehingga nanti kita harus menelaah satu-satu dulu gitu ya supaya tidak ada tumpang tindih antara hasil-hasil penelitian satu dengan yang lainnya. Kemudian mengeliminasi budaya practice which is not evidence based ya di sini jadi kita melakukan itu berdasarkan bukti gitu ya, berdasarkan hasil penelitian memang ya bukan berasal dari katanya atau rutinitas dulu, sudah memang seperti ini gitu ya dilakukan. Jadi kita berusaha untuk melakukan, perawatan memang yang, memang terbukti memang sudah bermanfaat berdasarkan hasil penelitian gitu ya. Bukan ritual gitu ya, bukan tindakan ritual lagi gitu ya. Nah, beberapa, kekuatan atau kelemahan evidence based practice in nursing gitu ya. Kekuatannya nanti tentunya dengan EBP ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya. Kemudian menggunakan sumber daya yang terbaik juga dan terpercaya tentunya. Namun kelemahannya nanti akan menimbulkan batasan otonomi profesional. Jadi kita tidak bisa sembarangan gitu ya melakukan tindakan, profesional gitu ya. Jadi kita melakukan tindakan itu memang benar-benar yang memang sudah, ada hasil penelitiannya itu terbukti gitu ya. Baik, selanjutnya ada beberapa step dalam evidence based practice dalam keperawatan gitu ya. Ada 7 langkah gitu ya, mirip seperti, langkah dalam tutorial ya. Jadi di sini ada 7 langkah dalam penerapan evidence based practice dalam keperawatan. Nah, yang pertama ini sebenarnya juga tahap ke-0 artinya, mmm ini ya, yang memang harus ada di dalam diri gitu ya, bukan merupakan tahap yang dilakukan sebenarnya, tapi memang harus ada di dalam diri. Dari sini menumbuhkan semangat menyelidiki. Jadi di sini kita berusaha untuk menanamkan dalam diri kita bahwa kita harus menerapkan pelayanan kesehatan kepada pasien itu, berdasarkan hasil-hasil penelitian yang memang sudah valid atau terpercaya. Jadi kita harus selalu terus-menerus untuk meneliti, menyelidiki gitu ya. Kemudian masuk ke step selanjutnya, yaitu menanyakan pertanyaan klinik dengan menggunakan PICO atau PICOT format. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian mencari dan mengumpulkan bukti-bukti artikel penelitian yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian kita yang tadi sudah dirumuskan dengan PICO atau PICOT. Kemudian setelah mencari, mengumpulkan bukti-bukti gitu ya, kemudian kita lakukan penilaian kritis atau critical appraisal dari jurnal-jurnal artikel penelitian yang kita dapat. Kemudian setelah itu kita coba integrasikan bukti-bukti artikel penelitian yang terbaik, paling baik dengan salah satu ahli di klinik. Jadi kita konsul gitu ya hasil penelitian ini, kemudian dikonsulkan ke ahli di klinik gitu ya bersama-sama, serta juga memperhatikan keinginan dan manfaat bagi pasien gitu ya. Kemudian setelah diintegrasikan kita evaluasi gitu ya hasil dari, implementasi bukti-bukti tadi yang kita coba lakukan gitu ya.
apakah adanya perubahan gitu ya setelah dilakukan implementasi atau tidak gitu berdasarkan artikel tadi, artikel penelitian yang kita coba implementasikan. Kemudian misalnya setelah adanya perubahan atau perbaikan gitu ya, baru kita step terakhir adalah menyebarluaskan hasil dari evidence based practice ya. Oke, kita masuk ke langkah yang ke-0 dulu, menumbuhkan semangat dan menyelidiki. Nah, bagaimana nanti menumbuhkan semangat menyelidiki? Nanti biasanya untuk membuat seseorang itu bersemangat dalam menyelidiki atau meneliti itu harus ditanamkan dalam visi dan misi institusi itu sendiri, baik itu di rumah sakit maupun nanti di dunia pendidikan. Nah, elemen-elemen dalam membudayakan EBP di sini nanti mengajak semua perawatan untuk menanyakan kembali praktik keperawatan yang sedang mereka lakukan. Nah, tanyakan kepada diri gitu ya, saya itu sudah melakukan praktik keperawatan itu apakah sudah benar atau belum, atau yang sudah saya lakukan selama itu hanya berupa ritualitas gitu ya. Kemudian memasukkan EBP dalam visi dan misi promosi yang dilakukan oleh institusi kesehatan gitu ya. Kemudian adanya mentor kader yang mempunyai kemampuan dalam evidence based practice dan kemampuan untuk mengatasi hambatan terkait dengan perubahan dalam individu dan institusi. Jadi di sini untuk implementasi EBP tentunya ada mentor dan kadernya gitu ya, untuk mengasah kemampuan dalam melakukan EBP. Kemudian adanya infrastruktur yang mumpuni gitu ya, alat-alat untuk pengembangan penelitian atau evidence based practice. Kemudian didukung juga dengan adanya administrasi leadership yang menilai nanti kemudian menentukan EBP modelnya, menyediakan sumber daya yang diperlukan juga untuk mempertahankan budaya EBP. Jadi nanti tidak sekedar cuman mengintegrasikan EBP, kemudian setelah itu hilang gitu. Jadi sini perlu nanti peran ini ya leadership di sini, karunya gitu ya, berusaha memang mengimplementasikan perawatan yang paling baik tadi. Kemudian juga mungkin nanti mengawasi dalam prosesnya, gitu ya, memonitor prosesnya. Kemudian secara teratur mengenali, mengidentifikasi individu atau kelompok-kelompok yang secara konsisten melakukan EBP. Ya nanti dari staff-staffnya, si leader ini bisa mengenali, identifikasi siapa sih yang secara konsisten melakukan EBP, kemudian nanti bisa diberikan berupa reward atau hadiah gitu ya, sehingga itu menjadi contoh bagi teman-temannya, menjadi semangat juga gitu yang lain untuk terus menyelidiki gitu atau meneliti. Kemudian masuk ke step ke-1 gitu ya, merumuskan pertanyaan klinik dengan PICO atau PICOT format gitu ya. Apa sih PICO dan PICOT format itu? P-nya itu populasi pasien atau disease of interest gitu ya. Siapa sih pasien yang mau kita teliti itu gitu ya. Misalnya pasien anak dengan demam berdarah gitu ya. Atau pasien anak usia sekolah gitu. Atau pasien balita gitu ya. Kelompok pasien balita. Nah, kemudian I, intervensi atau issues of interest. Jadi intervensi yang mau kita berikan apa gitu ya. Misalnya di sini kita mau menilai, memberikan intervensi misalnya pengukuran, misalnya tadi aja ya yang konteksnya kompres ya. Misalnya kita mau menilai kompres hangat, efektivitas kompres hangat dibandingkan dengan kompres dingin gitu ya. Jadi I-nya, intervensi yang akan kita nilai yang pertama adalah kompres hangat, gitu ya, kompres hangat. Kemudian C, intervensi pembandingnya adalah kompres dingin gitu ya. Kemudian O-nya yang diharapkan tuh apa sih? Nah, jadi tadi kita mau melihat efektivitas kompres hangat dibandingkan dengan kompres dingin dalam menurunkan suhu anak gitu ya. Sebenarnya mana sih yang paling efektif gitu dalam menurunkan suhu anak? Ya anak saja ya, nanti usia berarti 0 sampai 18 tahun. Kemudian batas waktunya nanti kita tentukan ini ya, mungkin 5 tahun atau 10 tahun terakhir gitu. Atau kita mau meneliti dalam waktu 1 tahun gitu ya. Nah, ini nanti ada batas waktunya. Nah, contohnya ya, misalnya merumuskan pertanyaan yang berupa intervensi, ini contoh lain.
Nah, jadi di sini P-nya populasinya siapa sih? Teenager. Jadi di sini ini ya remaja itu ya. Bagaimanakah membangun skill kognitif perilaku dibandingkan dengan yoga yang nanti berefek pada kecemasan setelah 6 minggu perawatan gitu ya. 6 minggu tindakan. Jadi P-nya in teenager. In-nya intervensinya tuh apa sih? Di sini dia mau membandingkan nih ya tadi ya, pembangunan skill cognitive behavior, kemudian comparison-nya yoga, kemudian outcome yang mau dilihat adalah pengaruhnya terhadap kecemasan gitu ya. Cognitive behavior skill building dibandingkan dengan yoga, kemudian mau dilihat pengaruhnya terhadap kecemasan, waktunya kapan? Setelah 6 minggu perawatan. Ya. Ini PICOT format. Kemudian contoh lain untuk pertanyaan yang bukan intervensi ya. Di sini, how do the new mother who have breast-related complication perceive their ability to breastfeed past the first 3 months after their infant's birth? Nah, di sini P-nya siapa? Populasi yang mau diteliti apa sih di sini? New mother, gitu ya. New mother who have breast-related complication, gitu ya. New mother, gitu ya. Jadi isu interestnya apa? Jadi di sini yang mau dilihat adalah kemampuan kemampuan mereka gitu ya dalam menerima komplikasi payudaranya gitu ya. Kemampuan ini ya menyusui sebelumnya gitu ya, kemampuan menyusui ibu sebelumnya pada nanti di sini T-nya 3 bulan setelah bayinya lahir. Nah, ini masuk pertanyaan non-intervensi. Kemudian jenis-jenis pertanyaan klinis yang lain nanti ada berupa pertanyaan intervensi ya tadi ya. Contohnya ya pertanyaan intervensi mau meneliti mengenai keefektifan treatment A dengan treatment B. Treatment A dibandingkan dengan treatment B dalam hal apa gitu ya. Itu masuk intervensi. Pernyataan intervensi. Kemudian pertanyaan diagnostik ini nanti meneliti mengenai manfaat, keakuratan, seleksi atau interpretasi dari suatu alat atau instrumen. Kemudian pertanyaan prognostik, meneliti mengenai keadaan pasien terkait kondisi tertentu atau mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mengubah prognosis pasien. Kemudian ada pertanyaan etiologi juga. Nah, di sini mengenai hubungan sebab akibat dan sesuatu yang mungkin merugikan. Kemudian pertanyaan arti gitu ini biasanya untuk penelitian kualitatif gitu ya. Meneliti mengenai makna dari suatu hal. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini contohnya. Tadi pertanyaan penelitian untuk intervensi contohnya nih, bagaimanakah pencegahan terhadap kejadian pressure ulcer dengan teknik X dibandingkan dengan pelayanan standar? Misalnya pelayanan standarnya itu diganti posisi 2 jam terhadap munculnya gejala pressure ulcer gitu pada pasien yang dirawat di ruang perawatan dalam jangka panjang di mana pasien mempunyai risiko untuk pressure ulcer. Ya, jadi dia membandingkan ini ya teknik X dengan diganti posisi 2 jam. Sebenarnya mana sih nanti yang paling ini ya apa teknik ini yang paling bisa paling efektif untuk mencegah kejadian pressure ulcer. Nah, kemudian untuk pertanyaan prognostik, sini contohnya ya, apakah diet karbohidrat mampu memprediksi pemeliharaan berat badan yang sehat selama lebih 6 bulan pada pasien yang mempunyai riwayat keluarga obesitas, ya. Nah, ini dengan prognostiknya gimana sih pada pasien-pasien yang diet karbohidrat? Apakah itu bisa memprediksi pemeliharaan berat badan, gitu ya, lebih dari 6 bulan, ya. Prognostik itu melihat prediksi ke depan, gitu ya. Kemudian pertanyaan diagnostik, gitu ya. Nah, diagnostik ini untuk menentukan ini ya hasil mana yang paling baik dalam mendiagnosis sesuatu, gitu. Misalnya di sini
Contoh pertanyaannya, apakah dedimer Asai lebih akurat dalam mendiagnosa deep vein thrombosis jika dibandingkan dengan ultrasound pada pasien suspek deep vein thrombosis? Ya, di sini nanti membandingkan pemeriksaan dimer di Asai gitu ya, dibandingkan dengan ultrasound gitu. Mana yang lebih baik pemeriksaan diagnostik ini gitu ya. Kemudian pertanyaan sebab gitu ya atau etiologi. Nah, di sini contoh pertanyaannya, apakah wanita kulit putih yang terpapar sinar UV ray berkepanjangan dan tidak menggunakan proteksi meningkatkan risiko terkena melanoma jika dibandingkan wanita kulit hitam yang tidak terpapar UV ray? Nah, ini mau melihat gitu ya, sebenarnya penyebab penyebab apa namanya uh, melanoma itu apa sih sebenarnya gitu. Ini mau meneliti penyebab dari melanoma. Apakah karena apa namanya orang kulit putih yang terpapar sinar UV berkepanjangan dan tidak pakai proteksi, atau karena kulit hitam yang tidak terpapar UV ray sama sekali. Nah, ini nanti mau mencari sebabnya gitu ya, atau etiologinya. Kemudian pertanyaan untuk melihat meaning atau arti sesuatu gitu ya. Nah, di sini contoh pertanyaannya, bagaimanakah wanita parubaya dengan fibromialgia mempersepsikan kehilangan motor function? Ya, jadi nanti biasanya ini masuk penelitian kualitatif. Jadi nanti biasanya pengumpulan datanya dengan berupa memberikan pertanyaan terbuka, gitu ya. Baik, kita tinggalkan step 1, lanjut ke step kedua, gitu ya. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Jadi tadi setelah merumuskan pertanyaan, nah kita sekarang coba aplikasikan untuk mencari, kita kumpulkan bukti-bukti artikel jurnal penelitian yang terkait PICO tadi, ya. Jadi di sini kita membutuhkan kata kunci untuk mencari bukti, gitu ya. Jadi kata-kata yang dalam PICO itu kita jadikan kata kunci, gitu ya. Cari kata-kata lain yang mempunyai makna sama seperti kata-kata yang ada dalam PICO atau PICOT-nya. Setiap jenis pertanyaan mempunyai hierarki of evidence yang berbeda. Nah, nanti kita mencarinya tentunya dengan database yang bisa dipercaya ya. Kemudian yang memiliki banyak database artikel seperti di PubMed, CINAHL, Avid Medline, atau National Guideline, Cochrane Database, atau juga nanti bisa cari di Google Scholar gitu ya. Nah, itu merupakan nanti database-database yang bisa sebagai sumber pencarian artikel kita. Kemudian langkah ketiga, melakukan critical appraisal terhadap bukti. Ya. Nah, kemudian critical appraisal menyesuaikan dari jenis level artikelnya. Jadi kita mengkritisi berdasarkan dari jenis pertanyaannya tentunya ya. Ini kan ada pertanyaan yang berupa intervensi, prognostik, diagnostik, etiologi. Jadi nanti critical appraisalnya sendiri-sendiri. Nah, nanti di sini yang kita kritisi, yang pertama apakah hasil dari penelitian tersebut valid gitu ya. Di mana kita tahu penelitian itu valid atau tidak, yaitu nanti kita lihat dari bagian metodologinya gitu ya. Nilai apakah penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian yang baik atau tidak gitu ya. Artinya di sini metodologi yang digunakan dalam penelitian itu di artikel tersebut itu apakah sesuai dengan tujuan penelitiannya gitu ya. Sesuai dengan memang harusnya jenis penelitian itu seperti itu ya memang ya seperti itu gitu ya. Tidak melenceng dari teori konsep metodologi penelitian. Kemudian hasil penelitiannya itu kita nilai apakah reliable atau tidak, bisa diaplikasikan atau tidak sih, realistis atau tidak. Dilihat nanti intervensinya yang dilakukan itu bekerja dengan baik atau tidak gitu ya. Kemudian efek dari intervensi yang diberikannya seperti apa gitu, berpengaruh atau tidak. Kemudian apakah hasil penelitian tersebut akan membantu dalam melakukan perawatan untuk pasien saya. Jadi kita nilai nanti hasil penelitian itu kira-kira bisa saya aplikasikan tidak ya ke pasien saya gitu, untuk masalah pasien saya gitu ya. Nah, nanti kita lihat sampelnya gitu ya, sampelnya mirip nggak dengan pasien kita gitu ya. Kira-kira kalau kita aplikasikan penelitian ini pada pasien kita, keuntungannya lebih besar atau tidak daripada resikonya yang didapatkan pasien gitu ya. Kemudian, nah intervensi yang dituliskan di jurnal itu mudah atau tidak untuk kita implementasikan kepada pasien kita, gitu ya. Percuma aja misalnya, ini penelitiannya bagus, wah
ini ya, keren banget nih penelitiannya, tapi ternyata tidak bisa dilakukan di Indonesia, kita tidak punya alatnya gitu ya. Ya percuma gitu ya, tidak bisa kita aplikasikan juga di pasien kita gitu. Misalnya rumah sakitnya nggak punya alatnya nih, ya sama aja gitu ya. Nah ini beberapa hal yang memang perlu dipertimbangkan gitu ya. Nah kemudian nih beberapa, tingkatan ini ya, jurnal atau bukti, evidence, artikel gitu ya. Nah, jadi nanti tergantung pertanyaannya, gitu ya. Pertanyaan intervensi, diagnostik nanti menggunakan skema ini, gitu ya. Yang paling tinggi itu nilainya atau levelnya itu adalah penelitian-penelitian, intervensi dan diagnostik yang sifatnya systematic review. Kemudian dilakukan secara random control trial. Kemudian yang kedua itu yang artikel-artikel penelitian yang pengambilan datanya secara random control trial. Kemudian level ketiga non-random control trial. Cohort study, kemudian di bawahnya meta-analisis, kemudian kualitatif, baru terakhir expert opinion. Jadi memang yang paling baik levelnya adalah yang paling atas. Kemudian yang paling buruk adalah level yang paling bawah. Gitu ya. Nah ini juga untuk pertanyaan prognosis dan etiologi, sama ya, yang paling atas itu yang sifatnya mensintesis studi-studi cohort atau case control studies, kemudian yang penelitian-penelitian yang single cohort study, case control studies, kemudian meta-analisis, single kualitatif, dan terakhir expert opinion. Jadi opini ahli itu sebenarnya masuknya ke level yang paling bawah, gitu karena biasanya tidak hanya berupa opini saja, hasil pemikiran gitu ya, bukan hasil dari penelitian. Biasanya memang yang letaknya di hierarki paling bawah. Begitu juga untuk yang level ini ya, pertanyaan untuk meaning ya, sama gitu ya. Kemudian lanjut ke langkah keempat, kita mencoba untuk mengintegrasikan bukti-bukti gitu ya. Di sini nanti kita butuh bantuan clinical expertise tentunya. Jadi yang paling bagian ini merupakan bagian yang paling penting gitu dalam proses EBP dan membuat keputusan gitu. Misalnya contohnya ya, saat follow up evaluasi hasil, nanti clinical expertise-nya mencatat gitu ya, bahwa saat treatment, misalnya pada kasus acute otitis media, first line antibiotik itu tidak efektif. Jadi dia mencatat gitu hasil implementasinya. Kemudian artikel terbaru menyatakan antibiotik A mempunyai manfaat lebih baik daripada antibiotik B sebagai second line antibiotik pada anak-anak. Nah, kemudian pasien, kita juga butuh pasien. Jadi sini jika kualitas evidensinya bagus dan intervensi sangat memberikan manfaat bagi pasien, akan tetapi jika hasil diskusi dengan pasien menghasilkan suatu alasan yang membuat pasien menolak treatment, maka intervensi tersebut tidak bisa diaplikasikan. Jadi di sini kita juga butuh persetujuan dari pasien. Nah, misalnya mau mengimplementasikan suatu bukti gitu ya, kita juga harus memperhatikan pendapat pasien. Nah, kita jelaskan gitu ya, manfaatnya, kerugiannya apa, pasien setuju atau tidak untuk diimplementasikan. Nah, maka ini yang akan kita lakukan, apapun itu keputusan pasien. Gitu ya. Kalau menolak, maka kita tidak boleh lanjut gitu untuk mengintegrasikan bukti-bukti tadi. Gitu ya. Kalau menerima, maka kita bisa lanjut. Kemudian step kelima itu mengevaluasi outcome. Nah, jadi setelah tadi kita mengintegrasikan artikel, misalnya tadi pasiennya mau ya, mau dilakukan tadi misalnya apa namanya? Tadi kan berdasarkan jurnal misalnya dikatakan bahwa di artikel tersebut bahwa kompres hangat itu lebih efektif untuk menurunkan suhu. Nah, kita coba integrasikan ke pasien, pasiennya setuju dilakukan itu. Kemudian setelah itu kita evaluasi outcome-nya. Nah, jadi langkah ini penting untuk menilai dokumentasi dampak dari perubahan pelayanan berdasarkan EBP dalam kualitas pelayanan kesehatan dan manfaatnya bagi pasien. Nah, kemudian menilai apakah perubahan yang terjadi saat implementasi hasil EBP di klinik sesuai dengan apa yang tertulis dalam artikel. Jadi kita nilai setelah kita implementasikan kepada pasien, tadi ya misalnya kompres hangat gitu ya, kita implementasikan kepada pasien, kemudian kita nilai gitu. Oh benar, ternyata dengan pemberian kompres hangat itu lebih cepat turun suhu demamnya daripada
ketika kita memberikan kompres dingin, gitu ya. Jadi kita amati nilai perubahan yang terjadi pada pasien pada saat implementasi. Kemudian jika hasil tidak sesuai dengan artikel yang ada, kemudian kita juga harus evaluasi diri, apakah treatment yang kita lakukan itu sudah sesuai SOP di artikel atau belum, ya. Kemudian pasiennya mirip nggak sama sampel penelitian yang ada dalam artikel. Jangan sampai kita cek, ini di artikel penelitian dia populasinya pada balita. Kemudian pada saat implementasi kok nggak berhasil ya, hasilnya kok beda ya dengan di artikel. Kemudian kita cek, ternyata pasien kita bukan kelompok balita, jadi berbeda dengan populasi yang ada di artikel. Nah, itu merupakan salah satu yang memang nanti akan mempengaruhi hasil. Kemudian langkah keenam, menyebarluaskan hasil evidence based, gitu ya. Nah, nanti misalnya berhasil, ternyata pada saat implementasi benar nih, terbukti nih, apa yang dikatakan di artikel jurnal itu terbukti bermanfaat untuk pasien saya. Jadi kita lakukan penyebarluasan hasil dari evidence base-nya. Nah, penyebarluasan hasil dari evidence base ini bisa dilakukan melewati diseminasi gitu ya. Diseminasi dilakukan untuk men-share hasil EBP sehingga perawat dan tenaga kesehatan yang lain mau melakukan perubahan bersama dan atau menerima perubahan tersebut untuk memberikan pelayanan perawatan yang lebih baik ya. Jadi mungkin selama ini misalnya kemarin lebih banyak yang tahu bahwa kalau demam dikasih kompres dingin nih. Nah, ternyata setelah kita uji terhadap pasien kita berdasarkan artikel penelitian, terbukti bahwa ternyata kompres dingin itu kurang efektif dibandingkan kompres hangat. Sehingga nanti kita kasih tahu kepada perawat dan tenaga kesehatan lain gitu, supaya melakukan hal yang sama kepada pasiennya gitu. Nah, nanti bentuk-bentuk diseminasinya bisa berupa oral presentasi ya, atau diskusi panel atau panel presentasi, atau presentasi meja bundar gitu, atau presentasi poster dalam bentuk poster, atau presentasi kelompok kecil. Kemudian bisa ada podcast atau pertemuan komunitas atau pertemuan dengan profesional atau institusi kesehatan lain gitu ya, lewat perkumpulan jurnal-jurnal atau nanti lewat ini ya, media massa gitu ya. Oke, baik sampai di situ untuk langkah-langkah melakukan evidence based practice. Kemudian lanjutnya kita akan ini ya, mencari sebenarnya persamaan nursing proses dengan evidence based practice. Apa sih persamaan, perbedaan nursing proses dengan evidence based practice gitu ya. Kalau di asuhan keperawatan gitu ya, ada yang namanya assessment gitu ya. Assessment itu tentunya kita mengumpulkan data ya, baik dengan melakukan anamnesis maupun dalam pemeriksaan fisik gitu. Pada evidence based practice sama gitu ya. Kita bertanya apa ya, mengajukan pertanyaan gitu ya. Assessment kan juga ya mengkaji dengan mengumpulkan data dengan bertanya kan pada pasien. Jadi sama. Jadi di sini kalau bedanya dengan LBP, di sini kita mengidentifikasi pertanyaan yang sesuai dengan masalah pasien. Apa sih yang pasien saya butuhkan gitu ya. Kemudian di asuhan keperawatan juga ada yang namanya tahap diagnosis, ya diagnosis keperawatan. Diagnosis nanti di sini menganalisa pengkajian gitu ya dan menegakkan diagnosis. Kalau di EBP itu ada step namanya mencari bukti gitu ya. Search for evidence. Nah, kalau di sini menganalisis masalah gitu ya, kemudian menegakkan diagnosis. Kalau di EBP itu mengumpulkan informasi yang relevan pada pasien gitu ya, sesuai dengan masalah pasien dan kebutuhan pasien. Kemudian di asuhan keperawatan ada tahap planning, perencanaan ya. Setelah diagnosis kan perencanaan ya. Nah, perencanaan berarti kita mencoba untuk menyusun perencanaan. Pada evidence base, nah ini disebut tahapnya analisis evidence. Nah, di sini kita melakukan critical appraisal pada artikel yang sudah kita dapat, yang sudah dipublikasikan gitu ya. Kemudian pada nursing process ada yang tahap implementasi gitu ya. Nah, di sini nanti mencoba untuk
melakukan intervensi gitu ya berdasarkan rencana yang sudah dibuat. Kalau pada evidence base ini nanti kita mencoba mengimplementasikan juga atau meng-apply, bukti kepada, pasien dalam bentuk praktek gitu ya. Jadi sini mengintegrasikan bukti tadi, dengan ini ya, tadi ya, dengan keputusan klinik dan tentunya nanti dengan memperhatikan, keputusan pasien ya. Sama-sama implementasi ya di sini sebenarnya ya. Kemudian evaluasi di tahap, asuhan keperawatan ada namanya tahap evaluasi. Dan di sini mengevaluasi, pasien, kemajuan pasien gitu ya, berdasarkan tadi tindakan yang sudah kita lakukan, kemudian dibandingkan dengan outcome-nya tercapai atau tidak. Nah, pada evidence base nanti itu kita juga sama-sama mengevaluasi keefektifan. Keefektifan apa? Jadi mengevaluasi keefektifan dari integrasi dari bukti, yang kita integrasikan kepada pasien, gitu ya. Jadi itu beberapa persamaan, antara nursing proses dan evidence based practice. Nah, nanti ketika coba diaplikasikan nanti dalam bentuk template-nya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita belajar untuk telusur jurnal gitu ya, bagaimana sih kita mau mencari jurnal yang baik gitu ya. Oke, jadi di sini dibutuhkan yang namanya searching skill ya. Mungkin kalian sudah, apalagi di zaman sekarang gitu ya, dalam proses mencari tentunya kalian sudah mempunyai kemampuan ini gitu ya, kemampuan mencari. Dan nanti kita mencarinya dengan menggunakan apa, bisa dengan Windows, Internet Explorer, atau Mozilla Firefox, jadi ini ada mesin pencari gitu ya. Dan tentunya membutuhkan mesin pencari, kemudian ini tentunya kita membutuhkan kemampuan dalam mencari, gitu ya. Kemudian kemampuan ya browsing yang mencari, kemudian komunikasi bagaimana mengklik, jurnal yang kita, inginkan, kemudian kita mendownloadnya. Nah, tipsnya nanti di sini untuk mendapatkan spesifik artikel yang memang kita tuju sesuai dengan, masalah yang ingin kita cari gitu ya. Tentunya kita membutuhkan keyword gitu, keyword atau kata kunci. Kita tuh mau mencari kata kunci apa sih dalam masalah pasien ini gitu ya. Kemudian penelitinya, kemudian nama jurnalnya. Kemudian gunakan juga, frase yang sesuai gitu ya. Kemudian juga bisa menggunakan logika boolean. Oke, logika boolean nanti itu ada in, ada or, ada not gitu ya. A and B ya, E, kata kunci A, kata kunci B. Misalnya kita pakai kunci N, maka nanti artikel yang kita dapat adalah A and B-nya. Jadi di sini pas ininya ya, ininya ya, apa namanya, pertemuannya ya. Bagian yang memang terkena dua-duanya, gitu ya, A and B, namanya N, berarti A dan B. Kalau di sini kan berarti A saja, kalau di sini kan B saja. Nah, bagian artikel yang kita cari adalah yang di sini. Kalau menggunakan logika boolean N. Kalau menggunakan logika boolean or, A or B, maka nanti artikel kita berarti di sini, A saja atau B saja. Tidak mungkin akan kita ketemukan di sini. Kemudian menggunakan A not B, maka di sini A bukan B, maka yang kita cari itu adalah A saja gitu ya. Yang di sini, artikel yang ada di sini bukan di sini. Kalau di sini kan sudah ada gabungan B ya. A juga memang, tapi sudah ada tercampur dengan artikel ya dengan kata kunci B gitu ya. Nah, di sini untuk mesin pencari bisa tadi ya, lewat NCBI, ProQuest, online libraries, Google Scholar, eJournal, dan masih banyak database yang lain, nanti silakan bisa dipakai. Gitu ya. Kita coba ya mengaplikasikan EBP dalam keperawatan anak. Gitu. Misalnya nih, kita sebagai perawat di suatu bangsal anak gitu ya. Nah, pasien kita, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan demam. Demam hari keempat gitu ya. Pasien saya anak laki-laki 4 tahun sudah demam hari keempat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, didapatkan anak tampak lemas, kulit kulit teraba panas, mukosa bibir kering.
ya. Kemudian kita melakukan pengukuran suhu pada anak dengan menggunakan termometer aksila. Namun anak rewel dan menolak diperiksa suhunya. Nah, kita mencoba mengukur kembali suhu anak dengan menggunakan termometer infrared gitu ya. Kemudian didapatkan suhu anak 39. Dalam hati kita tuh penasaran gitu, sebenarnya manakah yang paling efektif dalam mengukur suhu anak dengan demam? Mana sih yang paling bagus gitu dalam mengukur suhu ya? Termometer aksila atau dengan menggunakan termometer scan infrared gitu ya. Nah, ini kan berarti berupa pertanyaan gitu ya, pertanyaan masalah pasien kita gitu ya. Kemudian step pertama tadi yaitu merumuskan pertanyaan gitu ya. Nah, di sini nanti kita merumuskan pertanyaan berusaha yang sesuai dengan masalah pasien. Kemudian juga kita menyusunnya dalam bentuk PICO atau PICOT gitu ya. P-nya siapa? Nah, di sini tadi P-nya populasi ya. Kemudian I-nya intervensi, C-nya komparasi, outcome, dan terakhir waktu gitu ya. Kita coba aplikasikan P-nya ya. Pada kasus tadi, populasinya adalah tadi anak usianya 4 tahun. Oke, nanti berarti itu kategori anak-anak, kemudian populasinya juga mungkin bayi gitu ya, balita gitu. Kemudian intervensinya tadi menggunakan termometer infrared. Kita bukan mau tahu ya, mana sih yang lebih efektif menggunakan termometer infrared atau termometer konvensional dalam mengukur suhu gitu ya. Kemudian komparasinya termometer konvensional, outcome-nya nanti akurat, efektivitas atau akurat dalam mengukur suhu. Waktunya dalam waktu 10 tahun misalnya. Kita mau mencari zona-zona terbaru dalam 10 tahun. Nah, di sini nanti pertanyaan PICO yang baik itu bisa meningkatkan kemungkinan menemukan evidence based practice yang terbaik. Jadi kita berusaha memang menyusun pertanyaan PICO-nya tadi dengan tepat sesuai masalah pasien. What is the most accurate method for measuring temperature in infant children? Gitu ya. Berarti tadi P-nya infant and children, I-nya I-nya tadi kita mau melihat metode dengan ini ya tadi yang infrared thermometer, kemudian dengan termometer konvensional dalam mengukur temperatur. Nah, kita coba mulai untuk pencarian di step kedua. Step kedua adalah mencari bukti gitu ya. Jadi kita misalnya mau mencari jurnal di PubMed gitu. Jadi kita buka PubMed. Kita mau kata kuncinya tadi kan mau mencari pengukuran temperatur pada anak gitu ya. Kemudian kita menggunakan logika boolean N ya. Pengukuran temperatur dengan N dengan termometer infrared gitu ya. Kita kasih limit, nanti di sini limitnya kita cari artikelnya yang free full text, bahasa Inggris, kemudian tipe artikelnya yang clinical trial. Oke. Kita buka PubMed ya ini ya, www.ncbi.nnm.nih.gov gitu ya PubMed. Nah, kita klik ini di mesin pencari, bisa di Mozilla, di Chrome gitu ya, di Windows. Nah, itu nanti silakan. Nah, klik linknya. Kemudian setelah itu, nah kita masukkan kata kunci gitu ya, measuring temperature and children gitu ya. Masukkan kata kunci. Kemudian di sini kita dapatkan berapa ini? 263 artikel yang dengan kata kunci ini gitu ya. Ada 263. Nah, ketika kita menambahkan logika boolean and logikanya tentunya akan semakin spesifik, semakin kecil pencariannya. Measuring temperature in children and infrared thermometer, gitu ya. Nah, lihat nih hasil pencariannya kita cuma mendapatkan hanya 16 artikel saja, gitu ya. Oke. Kemudian kita kasih limitasi ya. Tipe artikelnya kita centang yang clinical trial, kita mau yang free full text saja, kemudian dalam waktu 10 tahun, kemudian pada manusia, gitu ya. Nah,
Hasil pencarian tadi dengan kata kunci ini mendapatkan di sini satu artikel. Nih, artikelnya A Comparison Tympanic and Rectal Temperature in Tram Nigerian Neonate, gitu ya. Dapatlah satu artikel. Coba kita lihat ya. Dari 263, kemudian mengerucut menjadi 16, kemudian setelah kita limit, maka muncul satu artikel yang sesuai, gitu ya. Kemudian misalnya kita mau mencari cara yang lain ya dengan Google Scholar gitu ya. Kita mau mencoba pakai Google Scholar nih. Nah, kata kuncinya sama. Ketika kita masukkan kata kunci measuring temperature, muncul artikel 4.870.000 artikel. Wow, banyak sekali ya. Ini masih sangat umum. Nah, kita spesifikkan kita mau melihat measuring temperaturnya yang pada anak gitu ya. Nah, muncul 1.160.000 artikel. Masih banyak juga. Kita batasi lagi, oke. Kita batasi lagi dengan kata kunci infrared thermometer. Gitu ya. Jadi pengukuran temperatur pada anak dan menggunakan termometer infrared muncul 24.700. Setelah itu baru kita limit ya, kasih limit. Nih ya, measuring temperatur kita lihat nih dapat 4.870 ya di Google Scholar. Kemudian kita tambahkan kata kunci and children, dapat 1.160 gitu ya. Kemudian kita tambahkan kata kunci lagi untuk mengerucutkan artikel yang kita perlukan ya, yaitu infrared thermometer. Muncul 24.700. Oke. Kemudian kita coba limitkan. Ya, ini dilimitkan dia dari 27.500-nya. 27.700-nya gitu. Oke, kemudian masuk ke step 3, tadi sudah searching ya. Kemudian kita dapat tadi satu artikel. Nah, kemudian step ketiga yaitu nanti di sini memberikan penilaian kritis pada artikel tersebut. Nah, dilihat nanti untuk kasus, PICO, kata kunci, database, jumlah yang dapat, proses seleksi. Kemudian kita lihat ini ya, jurnalnya, judulnya. Kita baca artikel tadi, apakah spesifik, menarik, efektif, mudah dimaknai nggak dari judulnya. Jadi kita nanti baca sekilas dari judulnya, gitu. Apakah dengan judul ini sesuai nggak dengan masalah pasien yang kita cari. Kemudian cek penulisnya siapa, publikasinya di mana, jurnal, tahun, volume, halamannya, reviewernya siapa, kemudian tanggal reviewnya. Nah, ini ya tadi ya, contohnya misalnya dapat satu artikel tadi. Nah, artikel di sini judulnya Tympanic Infrared Skin and Temporal Artery Scan Thermometer Compared with Rectal Measurement in Children. Oke, dilihat ini judulnya, kemudian ini ada penulisnya, kemudian artikel infonya ini kata kuncinya ini yang dia pakai, kemudian masuknya tanggal 2013, tahun 2013. Ya, masih masuklah 10 tahun gitu ya. Kemudian setelah dari itu, identitas jurnal, kita review jurnalnya mulai dari abstrak dengan menggunakan metode IMRAT gitu ya. Nah, lihat abstraknya. Apakah abstrak jelas dan menyimpulkan secara ringkas singkat hasil penelitian. Jadi ketika kita menemukan suatu artikel atau jurnal gitu ya, kita lihat dari judul, kemudian kita turun ke abstraknya. Jadi abstrak ini berupa intisari gitu ya, intisari artikel. Jadi kalau kita lihat abstraknya itu masuk dengan masalah penelitian kita, maka kita bisa teruskan untuk membaca. Tapi ketika dari abstraknya saja sudah tidak jelas, kemudian diragukan, kok kayaknya nggak sesuai sama masalah yang kita cari, maka skip saja artikel tersebut. Nah, dari introduction-nya, di sini ya, IMRAT, jadi pakai metode IMRAT, introduction, jadi abstrak itu memuat ini ya, pendahuluan, metode, result, hasil, analisis, dan diskusi, gitu ya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini abstrak dari tadi, artikel tadi. Nah, di sini abstraknya tertulis ada introduction-nya. Dipaparkan introduction-nya. Kemudian tujuan penelitiannya dia juga jelaskan di sini. Di sini tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan keakuratan dari termometer
timpani, termometer infrared skin, termometer temporal artery scan dibandingkan dengan pengukuran rektal untuk melihat suhu tubuh gitu ya, suhu inti tubuh. Oke, ini sesuai nih. Saya mau cari yang ini. Metode yang digunakan ini dijelaskan semua. Kemudian hasilnya seperti apa juga di sini dipaparkan dengan jelas ya. Kemudian ada kesimpulannya gitu ya. Oke, ini abstrak nih, oke nih. Baru kita bisa lanjut. Kita lihat setelah abstrak ke bagian introduction-nya atau latar belakangnya, pendahuluannya gitu ya. Nah, di sini apakah keseriusan permasalahan diungkap secara jelas gitu ya. Masalah pengukuran termometer pengukuran suhu ini apakah diungkap dengan jelas di bagian pendahuluan enggak? Kemudian apakah juga tercantum di bagian pendahuluan tersebut hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai data pendukung gitu ya. Tujuan penelitian jelas nggak tertulis di dalam pendahuluan gitu ya. Identifikasi kekuatan dan kekurangan dari bagian pendahuluannya. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi introduction-nya. Nah, di sini hasil penelitian sebelumnya gitu ya disebutkan ya. Nah, sudah ada di bagian pendahuluannya. Kemudian tujuan penelitian juga tertulis di sini. Ya, oke, bagus berarti. Kemudian setelah pendahuluan kita masuk ke materi dan metodenya. Apakah di artikel mengungkapkan cara peneliti terhadap objek gitu ya. Bagaimana peneliti metode yang digunakannya pada pasien itu seperti apa? Diungkapkan nggak? Apakah menyampaikan teknik samplingnya? Samplingnya itu menggunakan teknik apa? Diacak atau apa? Secara kuota atau tidak diacak atau tidak random? Kemudian sampel yang dipakai di penelitian tersebut berapa sih? Gitu ya. Kemudian apa saja perlakuan yang dilakukan terhadap sampel? Apakah mengungkapkan instrumen yang digunakan untuk mengambil data? Nah, jadi dalam pengukurannya tersebut, dia menggunakan instrumen apa gitu. Tertulis nggak di dalam artikel di bagian metodenya. Kemudian apakah mengungkapkan metode pengolahan dan analisis data? Nah, nanti setelah data penelitian didapat, dia mengolah datanya menggunakan apa, kemudian analisis datanya apa, gitu ya. Nah, di sini tertulis ya, di sini bahwa pengambilan sampelnya dilakukan secara random nih, secara random, pendekatan random, dia masing-masing pengukuran yang akan dilakukan disebutkan di sini, gitu ya. Kemudian pengukurannya dikumpulkan satu kali saja dengan interval kurang lagi 5 menit gitu ya. Nah, kemudian dilakukan satu kali tiap pasien, ya satu kali saja tidak ada pengulangan. Kemudian populasinya anak-anak yang sedang dirawat di departemen gawat darurat gitu ya. Kemudian anak-anak yang dirawat jalan, kemudian anak-anak yang di bangsal bedah gitu ya, atau di bangsal anak. Nah ini jadi populasinya ini gitu ya. Kemudian analisis datanya, dia menganalisis dengan menggunakan Metcalf gitu ya, dan p-value yang digunakan kecil dari 0,5 itu nanti dikatakan signifikan. Kemudian setelah itu bagian result and discussion, bagian hasilnya gitu ya nanti. Nah, coba cek di bagian hasil apakah hasil penelitian dipaparkan secara jelas, dipaparkan dengan gambar, tabel, tulisan secara ringkas atau tidak. Kemudian hasil analisis data dipaparkan secara jelas atau tidak gitu ya. Hasil penelitian tersebut diinterpretasikan secara jelas atau tidak gitu. Kemudian, apakah pembahasan dikaitkan dengan hasil penelitian pernah dilakukan dengan objek kajian serupa? Jadi bagian pembahasan, misalnya pengukuran suhu dengan termometer rektal segini dipaparkan, pengukuran suhu dengan menggunakan termometer temporal scan segini hasilnya gitu, dipaparkan gitu. Jadi kemudian dibahas gitu ya, dibahas melalui
kajian atau penelitian yang serupa sebelumnya. Kita lihat di bagian hasil ini, oke, ini bagian hasil. Jadi di sini artikel tadi itu dipaparkan dengan menggunakan tabel gitu ya. Jadi ada total 294 anak itu ya, di antara usia rata-ratanya ini ya 3,2 tahun. Itu menjadi sampel penelitian. Kemudian dilakukan di sini pembacaan temperatur gitu. Nah, di sini dicoba dipaparkan hasilnya melalui tabel 1 ini ya. Dengan pengukuran rektal berapa suhunya. Pengukuran dengan termometer timpani segini hasilnya. Dengan termometer infrared segini, dengan termometer temporal segini. Jadi di sini oke dipaparkan hasilnya dengan jelas dengan menggunakan tabel. Kemudian hasilnya ini ya, dipaparkan v-value-nya segini. Oke. Kemudian tabel 2 juga melihat perbandingan ya antara penggunaan termometer timpani, termometer infrared sama temporal gitu ya. Oke, kemudian kesimpulan dasaran. Nah, di sini nanti di bagian kesimpulan saran, apakah kesimpulan dirumuskan secara jelas dan ringkas? Kemudian kesimpulan dan saran dituliskan, apakah dituliskan saran utama berdasarkan hasil penelitian ini? Ditujukan kepada siapa? Gitu ya sarannya, gitu ya. Kesimpulannya apa sih sebenarnya? Itu juga dituliskan secara ringkas, tidak jelas, tidak di bagian kesimpulan. Nah, tadi ya. Apakah kesimpulan dirumuskan secara ringkas dan jelas? Apakah dituliskan saran utama berdasarkan hasil penelitian? Nah, tadi dari artikel tadi, kesimpulan dan saran tidak tertulis secara eksplisit dalam jurnal, namun pada paragraf akhir, pada bagian diskusi ya, terdapat kesimpulan dan saran penelitian. Gitu ya. Nah, jadi memang secara gamblang dia tidak menyebutkan kesimpulan seperti apa ya. Tapi pada paragraf akhir ini bisa kita lihat kesimpulannya. Ya, ya. Nah, di sini bahwa pengukuran scan arteri temporal itu nomor 2 yang paling baik gitu, tapi tidak optimal ketika dibandingkan dengan pengukuran suhu yang melewati rektal. Jadi tetap memang pengukuran suhu rektal itu memang yang paling baik untuk melihat suhu inti tubuh gitu, yang paling akurat gitu. Tapi bisa dijadikan alternatif yang kedua itu yang tadi dengan menggunakan termometer scan temporal gitu ya. Kemudian kita lihat bagian referensi atau literatur review-nya ya. Nah, dilihat di situ di bagian referensi apakah kajian pustaka sudah lengkap. Nah, jadi apa yang dituliskan sumber-sumbernya yang dia tuliskan di bagian tadi, di bagian isi itu tertulis di bagian daftar pustaka atau tidak, gitu ya. Kemudian masih tergolong baru nggak daftar pustakanya, gitu ya, sumber-sumbernya 5 tahun ke belakang nggak, gitu ya. Kemudian mayoritas hasil kajian pustaka secara primer atau sekunder. Jadi memang untuk kajian pustaka lebih baik diambil dari data primer ya, bukan data sekunder. Kemudian ditata dengan baik enggak, itu artinya nanti penyusunannya dengan penomoran atau berdasarkan abjad gitu ya daftar pustakanya, nah itu nanti bisa dilihat. Nah ini referensi atau literatur yang digunakan ya, yang dituliskan di dalam jurnal ada 19, cukup lengkap gitu ya, 6 dari 19 referensi digunakan lebih dari 5 tahun gitu ya. Ada yang lebih 5 tahun. Oke, tadi kan artikelnya 2013 ya. Di sini masih ada yang 2006 nih ya, sumbernya tahun 2006. Ini ada lebih tua lagi 2002 nih, ada lagi yang tahun 2000 gitu ya. Jadi lebih bagus memang 5 tahun ke belakang yang digunakan sebagai sumber referensi. Kajian pustaka merupakan sumber sekunder gitu ya. Jadi memang dari hasil ini ya, penelitian gitu ya sebelumnya. Kajian pustaka ditata secara baik, sudah ditata secara baik ya, dengan penomoran. Kemudian simpulan reviewnya seperti apa? Jadi kita mau melihat setelah kita baca artikelnya, kita kritisi gitu ya. Apakah hasil penelitian ini dapat digeneralisasi pada populasi? Apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan atau dikorelasikan pada setting rumah sakit setempat?
Nah, dari hasil kita baca artikel tadi, nah hasil penelitian tadi kita kira-kira bisa kita aplikasikan ke populasi kita, ke pasien kita atau tidak, gitu ya. Kemudian apakah hasil tadi, mampu nggak kita tadi aplikasikan di rumah sakit kita. Nah, populasi yang digunakan pada zona kategori anak kurang dari 18 tahun sesuai dengan kasus ya. Tadi kan anaknya usianya 4 tahun, jadi memang bisa, masuk, eee, bisa dimasukkan ke dalam kasus kita, diaplikasikan ke kasus kita. Kemudian penelitian dapat diterapkan sesuai dengan rekomendasi penelitian, gitu ya. Kemudian masuk ke tahap keempat, gitu ya. Tahap keempat tadi mengintegrasikan, hasil penelitian, yaitu implikasi keperawatannya gitu ya. Nah, tadi kan sudah sesuai dengan pasien kita gitu ya, karena di artikel kan populasi yang digunakan kan kurang dari 18 tahun. Nah, pasien kita kan tadi umur 4 tahun, jadi bisa digunakan bisa dipakai tadi tindakannya untuk pasien kita. Kemudian kita coba nanti, konsul dulu ya sebelumnya ya dengan, rumah sakit gitu, apakah diperbolehkan melakukan implementasi eviden ini gitu. Nah, kemudian di sini dalam mengintegrasikan bukti, semua teknik non-invasif yang dilakukan gitu, dibandingkan dengan pengukuran rektal. Kemudian di sini, angka deviasi atau biasnya, dalam penggunaan artery scan itu sangat kecil, tapi, semua non-invasif teknik ya, di sini, memberikan hasil yang lebih kecil gitu ya, suhu yang lebih kecil, eee, dan di sini, dibandingkan dengan pengukuran rektal yang bisa, menghasilkan pengukuran suhu yang lebih tinggi. Jadi di sini, tadi ya dari kesimpulan itu kita bisa simpulkan bahwa pengukuran dengan temporary scan tadi itu bisa menjadi alternatif kedua itu kita pakai, tapi tidak ideal untuk mengukur suhu inti tubuh, ya. Jadi memang untuk pengukuran yang paling baik untuk melihat suhu inti tubuh itu dengan tetap menggunakan pengukuran rektal, gitu ya, suhu rektal. Kemudian kita implementasikan tadi misalnya pada anak kita ya dengan menggunakan termometer tadi, kemudian kita evaluasi praktek yang sudah kita lakukan, apakah benar terbukti enggak gitu ya pada pasien kita gitu ya, ternyata memang, ketika kita aplikasikan pengukuran suhu rektal itu ternyata lebih hasilnya lebih, baik dibandingkan dengan pengukuran dengan menggunakan scan temporal. Kemudian setelah itu kita jika sesuai dengan hasil yang di artikel, kita diseminasi, kita sebarluaskan hasil dari temuan kita melalui seminar-seminar atau presentasi, ya. Oke, baik itu beberapa hal terkait evidence based practice. Semoga, bisa bermanfaat nanti untuk kalian ketika akan mencari jurnal penelitian ya. Kemudian, eee, untuk kurangnya saya mohon maaf, sampai di sini dulu untuk, penjelasan saya. Jika ada pertanyaan silahkan nanti bisa diajukan lewat forum. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga lancar studinya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.